Shalom, selamat pagi, selamat Shalom, menjelang akhir pekan di minggu Abuna. ini. Shalom, Shalom, Abuna. semangat BW mana? Jangan Jangan kasih kendor. jangan kasih kendor, itu dia puji Tuhan. Yuk kita tepuk tangan sama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan sahabat BW semuanya, kita juga kasih salam juga buat yang di YouTube. Boleh sama-sama shalom. Tetap semangat dan bersuka cita. Shalom, yang di YouTube. Haleluya, puji Bersuka nama cita. Tuhan. Bapak Ibu semua sehat, bersuka cita, siap memulai BW hari ini? Siap Tuhan. Puji Tuhan, mana kasih senyum yang termanis dan terindah untuk semua yang ada di YouTube channel kita. Haleluya, itu dia ya. Senyuman dan hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi setiap luka. Tidak hanya luka di batin, tetapi juga luka di tubuh jasmani kita ini. Untuk itu saudara Bapak Ibu, biarlah setiap senyuman di pagi hari itu akan membangkitkan semangat kita dalam beraktivitas, terlebih lagi dalam melakukan sesuatu yang bukan hanya sekedar rutinitas rohani, tetapi sebuah kerinduan kita kepada Tuhan, karena tidak ada yang lain baik di surga maupun di bumi yang kita ingini kecuali perjumpaan pribadi dalam hadiratnya yang kudus. Amin. Amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dan juga sahabat BW semuanya, mari kita mulai yuk sama-sama BW kita hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas semuanya, dan mari kita satu di dalam doa sebelum kita menaikkan pujian bagi hormat dan kemuliaannya. Kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkaulah satu-satunya yang layak ditinggikan dan disembah. Tiada yang lain, hanya Engkau saja yang kuingini di bumi ini sampai hingga nanti kami di surga kelak nanti. Kami yakin dan percaya Tuhan, perjumpaan pribadi kami dengan hadirat-Mu itu akan terus membawa kami dalam damai sejahtera yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia, karena damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua hal yang ada pada hidup kami hari ini. Apapun keadaan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Untuk itu kami sepakat berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dan memuji menyembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara, ini saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Kalau ada yang tanya, kenapa sih selalu menginginkan Tuhan Yesus mau jadi orang yang paling religius ya? Nah, nanti dijawabnya enggak dong. Karena aku punya Tuhan yang apa? Mana jempolnya saudara? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tos dulu ke sebelah, kasih tos buat teman-teman yang ada di YouTube. Nah, kita taruh lagi, letakkan di dada di sini ya, jangan lupa, oke? Haleluya, puji nama Tuhan. Kemarin kita sudah bahas mengenai libur telah tiba. Hore, hore, hore. Iya. Jadi ingat lagu ya zaman dulu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Nah, itu kalau jadi lagu wajib BW seru juga tuh ya. BW telah tiba, BW telah tiba. Hore, hore, hore. Puji nama Tuhan ya. Tasya Kamila itu salah satu teman sahabat saya juga ya. Oke, Bapak Ibu dan sahabat BW terkasih, kita sudah masuk di bagian akhir dari pasal ke-8.
tentunya ada hal yang akan mengkonklusi semuanya. Ya, Abuna berharap Abuna berharap dari minggu lalu, dari Senin kemarin, kalau misalnya Anda belum sempat melihat, coba disaksikan ya. Karena bagaimanapun juga semua ada keterkaitan. Percayalah saudara, tidak ada yang kebetulan dalam BW ini. Ketika Anda mendengar apa yang disampaikan oleh Abuna melalui Roh Kudus yang akan membuat Bapak Ibu dan saudara-saudari mengerti yang tersingkap. Karena ketika kita menerima sesuatu itu biasanya bisa berbeda-beda gitu pemahamannya, tapi tidak akan keluar dari konteks kebenaran. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan kuasanya itu terus bekerja ya, minutes by minutes, second by seconds ya, sampai akhirnya masuk ke dalam day by day, selalu kemudian minggu ke minggu dan tahunan, sampai akhirnya nanti semua yang kita kerjakan, kita pertahankan itu tidak sia-sia. Amin. Tentunya hari ini kita mau doakan bagi pembagian rapot anak-anak dan cucu-cucu kita sekali lagi. Dan mungkin ada yang persiapan mau berlibur atau ada proyek yang harus segera diselesaikan karena sudah mulai masuk liburan. Berarti tugas orang tua harus bisa memenuhi, paling tidak ada untuk anak-anak mereka ya. Terkadang tidak harus wajib liburan ya, tetapi memiliki quality time bersama keluarga atau beraktivitas bersama-sama dalam satu rumah itu adalah merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan sebenarnya, karena kan biasanya jarang sekali bisa bertemu. Anyway, sekalipun kita Sabtu Minggu tidak ketemu, tapi Senin kita ketemu lagi. Sementara di YouTube Anda bisa mengulang kembali apa yang menjadi pengajaran. Dan sekarang kita jelang langsung Ayub pasal 8 bagian terakhir. Ayub pasal 8 ayat yang ke-20 sampai 22. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Wow. Akhirnya merujuk kepada satu hal yang menyatakan benar-benar Allah hadir untuk membela umatnya yang setia. Yang mau percaya boleh sama-sama katakan amin. Ya. Jadi perkataan Bildad ditutup dengan ketika akar rohani kehidupan kita itu tetap terjaga. Ya, kemarin sudah dibahas, kalau ada yang belum sempat menyaksikan bisa lihat kemarin. Maka inilah yang akan engkau dapatkan, kira-kira begitu. Ya, kalimat yang sangat indah. Saya terenyuh ketika membaca, ia masih akan membuat mulutmu tertawa. Nah, kalau kita baca dengan cara mau kita ganti dengan kataku di ayat yang ke-21. Kira-kira begini, mari kita baca sama-sama ya. Ia masih akan membuat mulutku tertawa dan bibirku bersorak-sorak. Pembenciku akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Amin. Ya. Tertawa di sini bukan hahaha gitu saya saudara secara harfiah, tapi sebenarnya penulisannya dengan maksud ditujukan kepada bersukacita kembali. Ya. Jadi ia masih akan membuat mulutmu bersukacita kembali. Ya, karena ada kata sahak di sana. Kalau sahar itu kan mencari dengan sungguh-sungguh, tapi kalau sahak itu adalah bersukacita kembali. Ya. Nah, kenapa Bildad bicara kepada Ayub tentang hal ini? Karena kita bisa prediksi. Berarti Ayub belum sepenuhnya pulih. Ayub belum sepenuhnya bisa bersukacita. Ya, Ayub belum sepenuhnya bisa
kembali percaya dirinya bahwa Tuhan sanggup mengembalikan dan membalikan keadaannya gitu. Dan dengan perkataan ini Ayub pasti akan memiliki pengertian ya, seharusnya bahwa Tuhan belum selesai dalam hidupnya ya. Nah, seringkali saudara, kelelahan dan kejenuhan menghadapi pergumulan yang sama itu bisa membuat pemikiran seseorang sebagai manusia pada naturnya kayaknya memang inilah takdir hidupku gitu ya. Aku nggak boleh bahagia, aku nggak boleh tertawa seperti orang lain, aku nggak punya lagi kesempatan untuk bisa memenuhi impianku yang sudah aku rancang sejak lama. Akhir ini saya mau katakan bahwa Ia Tuhan yang memberkatimu, Ia Tuhan yang sama akan membuatmu bersukacita kembali. Karena orang-orang yang membuatmu malu itu akan terselubung pada akhirnya nanti. Ya, saudara. Dan di sini saya yakin dan percaya bahwa inilah cara Tuhan untuk menghibur kita dalam keadaan kita. Ya, supaya apa? Supaya kalau Anda hari ini ada rencana mau melakukan aktivitas, atau minggu depan Anda rencana mau melakukan kegiatan bersama dengan orang-orang yang memang notabene bagian atau sebagian dari orang-orang itu adalah pergumulan yang harus engkau hadapi hari lepas hari. Tetapi percayalah, di tengah-tengah situasi yang biasa engkau hadapi itu, Tuhan Allah kita sanggup membuat saudara bersuka cita. Ya, sekalipun seperti yang saya katakan tadi, pergumulannya ya sama, masih belum kelihatan ada satu terobosan yang nyata gitu. Ya, akan tetapi Tuhan sanggup membuatmu itu tertawa. Ya, jadi jangan jadikan kondisi hari-hari ini sebagai kesimpulan hari-hari kita berikutnya. Ya. Karena ada masanya nanti Tuhan akan membuat saudara-saudari tertawa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ya sudah, ketika kita bisa tertawa dan bersuka cita dengan situasi yang sebenarnya kondisi realitanya adalah itu adalah pergumulan yang saya hadapi. Tapi kalau Tuhan izinkan bisa tertawa, ya kita tertawa saja. Kita nikmati saja cara Tuhan menyediakan waktu dan mengizinkan kita untuk kita bisa terhibur. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menikmati ritme hidup ini dan kita tidak terjebak dalam pemikiran kita sendiri. Ya, karena kebanyakan kita pasti terlalu cepat menyimpulkan. Besok pasti akan gini lagi. Kan belum tentu, saudara. Karena mungkin malamnya nangis. Apakah pagi menangis? Belum tentu. Enggak juga, Abuna. Saya sudah berminggu-minggu malam nangis, pagi nangis. Ya, kalau nangisnya dalam hadirat Tuhan enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menangisi keadaan, ayo kita bangkit. Dan kita mau lakukan sesuatu, itu apa? Kita tidak boleh sepakat dengan keadaan yang memang memaksa kita untuk harus menangisi kehidupan kita. Ya, karena itu tidak pernah diajarkan di Alkitab. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 30 Mazmur pasal 30 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Iya. Jadi bagi kita yang misalnya sampai hari ini masih ditekan oleh rasa bersalah dan akhirnya kita merasa kayaknya Tuhan masih marah sama saya. Oke, katakanlah mungkin iya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Seumur hidup. Murkanya tidak seumur hidup. Yang seumur hidup itu adalah apanya? Murah hatinya. Tapi murkanya cuma sesaat.
Makanya jangan sampai kita sepakat dengan apa yang kita pikirkan, tetapi mari kita sepakat dengan apa yang Roh Kudus singkapkan, yaitu pagi hari ini. Maukah saudara untuk bisa menikmati setiap hari-hari kita, waktu kita, sekalipun pergumulan itu masih ada, sakit penyakit itu juga mungkin belum pulih sepenuhnya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati waktunya kita. Ya, jadi firman Tuhan di hari ini itu adalah hal yang sangat simple banget, bahwa mau menikmati hidupmu, ya kita tidak perlu menyangkal pergumulan dan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi jikalau ada momen Tuhan memberi kesempatan kita untuk tertawa dengan orang-orang yang sebagai sumber pergumulan, atau misalnya kita tertawa di tengah-tengah tantangan yang sedang dihadapi, kenapa tidak? Ya, karena itu semua sesaat. Tetapi kemurahan hati Tuhan sifatnya seumur hidup. Berarti kita cuma cukup mengikuti ritme yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada hakikatnya kita bisa menikmati hidup kita ini, ya. Nah, kalau kita konklusi Ayub pasal 8 ini, ya saudara, ini ada banyak sekali ya bagaimana mulai dari mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu kita belajar dari generasi sebelumnya, yaitu kitab suci ini kan generasi kita sebelumnya ya. Selain kita juga bertanya dengan orang yang sudah lebih berpengalaman. Lalu bagaimana akar kehidupan rohani kita ini gak boleh berhenti bertumbuh di tengah masa-masa kayak liburan atau dan juga masa-masa di mana kita mau istirahat. Akar pertumbuhan rohani kita nggak boleh istirahat, dia harus terus bertumbuh ya, sampai akhirnya kita diajarkan untuk menikmati ritme hidup yang Tuhan izinkan. Jadi bukan berarti ketika pergumulan itu masih ada kita nggak bisa tertawa, bukan berarti ketika penyakit itu masih ada kita tidak bisa tersenyum dan bersuka cita. Kalau memang Tuhan izinkan, mari kita nikmati. Toh kita nikmati bersama kemurahan hati Allah. Karena yang sifatnya kekal dan seumur hidup kita adalah kemurahan hatinya. Murkanya, tangisan kita itu cuma berusia sementara. Toh pada akhirnya ketika pagi menjelang, Tuhan akan izinkan kita bersorak-sorai. Amin. Amin ya. Siapa yang mau tetap mengikuti dan menikmati ritme yang Tuhan berikan dalam hidup ini, boleh kita beri tepuk tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, masih ada pengharapan jikalau kami hidup di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk segala pesan yang telah Engkau singkapkan Roh Kudus. Biarlah hamba berdoa, apapun yang direncanakan oleh seluruh umat pilihan-Mu yang ada di BW ini, Tuhan menyertai mereka. Kemanapun mereka melangkah, ke apapun yang mereka rancangkan, bersama dengan keluarga, sekalipun ada tantangan, masih ada pergumulan, masih ada kelemahan dalam tubuh, tetapi iman kami tidak melemah, iman kami terus bertumbuh. Kekuatan dalam diri kami tidak akan berkurang, karena Engkau sumber kekuatan kami ada pada kami, ada pada setiap mereka. Dan hamba yakin dan percaya Tuhan, selama kami taat dan setia dan mau mendengar pesan Tuhan dan mau menerima dengan kerendahan hati, maka setiap orang bisa menikmati ritme hidupnya masing-masing. Karena pada hakikatnya hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup untuk membuat mulut ini tetap tertawa sekalipun keseharian dalam tangis. Engkau yang sanggup untuk membuat hati ini bersuka cita dan merasakan damai sejahtera sekalipun tantangan itu adalah pijakan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau juga mengurapi bangsa dan negara kami, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami akan menjadi tempat tujuan kami bersama orang-orang yang kami kasihi. Dalam perjalanan, dalam kegiatan, Engkau memelihara senantiasa. Engkau jaga dan Engkau sertai dengan keselamatan daripada-Mu. Benteng perisai itu ada pada setiap keluarga-keluarga BW semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai kami dipertemukan kembali dalam BW berikutnya, biarlah kami tidak malas untuk mengulang kembali dan menelaah kembali apa yang menjadi
pesan Tuhan yang mungkin kemarin kami belum sempat olah dalam kehidupan kami karena kami sempat sibuk kemarin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan, rapot anak-anak dan cucu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menjaga sehingga nilai anak-anak dan cucu kami ini benar-benar memuliakan Engkau. Mereka menjadi generasi Kristus masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati orang-orang yang sakit dan Engkau menjamah sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang putus asa kembali berpengharapan karena memiliki Kristus di dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapak. Dan Bapak Ibu dan sahabat-saudara terkasih sekalian, terimalah berkat anugerah damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan yang telah tersedia bagimu di pagi hari ini. Sebab engkau layak untuk menerimanya. Bukalah tanganmu karena sesungguhnya berkat-berkat itu telah tersedia bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk membuat mulutmu kembali tertawa bahagia dan hatimu bersuka cita. Sekalipun engkau masih ada di tengah penderitaan dan pergumulan, Ia sanggup mengubah keadaanmu menjadi ceria seperti pagi hari yang penuh dengan terang benderang. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari katakan sama-sama. Jangan kasih kendor. Ya. Sampai jumpa di hari Senin. Selamat berlibur, selamat beraktivitas. Doa kami menyertai Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Shalom dah. Makasih Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.